Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan soal kuis yang terdiri dari 4 nomor yang diberikan oleh Bapak Dr. Laude Muhammad Harjoni, Pilowasit, SPD MSI. Langsung saja pada nomor 1, yaitu apa persyaratan data karakter tanah, jaringan tanaman, dan pupuk yang dilaporkan melalui suatu laporan dari laboratorium. Jawabannya itu syarat data yang dilaporkan melalui suatu laporan dari laboratorium adalah data yang valid, yaitu data yang memiliki ketepatan atau kebenaran di dalamnya, serta harus minimal bias. Selanjutnya pada nomor 2, yaitu hal-hal apa yang menjadi perhatian serius dalam tahapan penentuan sifat atau konsentrasi analit sampel tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Jawabannya yaitu banyak sekali tahapan penentuan sifat atau konsentrasi analit dalam sampel tanah. Yang pertama yaitu koleksi dan penanganan sampel, di mana bias yang disebabkan oleh pengambilan sampel seringkali sulit dan mahal untuk diukur. Yang kedua itu ada kontaminasi, di mana kontaminasi ini media bebas analit adalah alat yang paling efektif untuk menilai dan mengendalikan kontaminasi. Selain itu, peralatan rinset blank juga dapat digunakan. Terus yang ketiga itu ada penyimpanan atau perlindungan sampel, di mana perubahan fisik dan kimia pada sampel tanah dapat terjadi antara pengumpulan dan analisis. Terus yang keempat, waktu tunggu sampel, di mana waktu tunggu ini adalah waktu penyimpanan antara pengumpulan sampel dan analisis sampel bersamaan dengan teknik pelestarian dan penyimpanan yang ditunjuk. Waktu tunggu maksimum untuk sampel tanah tergantung pada jenis tanah, analit atau karakteristik yang ditentukan, kondisi penyimpanan, dan hilangnya integritas sampel. Selanjutnya yang kelima itu ada subsampling sampel tanah, di mana sampel tanah yang tiba di laboratorium tidak dianalisis sepenuhnya. Konsentrasi analit dari subsampel tersebut diasumsi mewakili sampel itu sendiri. Terus yang keenam ada batas deteksi, di mana batas deteksi ini adalah perkiraan konsentrasi di mana orang dapat cukup yakni bahwa senyawa tersebut ada. Selanjutnya pada soal nomor 3 itu jelaskan pendekatan atau metode dalam penentuan kadar analit secara kuantitatif dalam analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Jawabannya yaitu untuk pendekatan atau metode dalam penentuan kadar analit secara kuantitatif itu ada 5 metode. Yang pertama itu metode gravimetri, terus titrimetri, kolorimetri, spektrofotometri, dan atomic absorption spectroscopy atau AAS. Pada analisis gravimetri menjelaskan seperangkat metode yang digunakan untuk penentuan kuantitatif analit, padat atau cair atau ion, berdasarkan masanya. Terus untuk titrimetri, dalam titrimetri atau teknik volumetri, bahan atau kelompok bahan dikuantifikasi dengan mengukur volume larutan prereaksi dengan konsentrasi zat yang diketahui atau larutan titrimetri. Larutan titrimetri digunakan untuk konversi kimia yang pasti dan lengkap dengan bahan yang akan diukur. Selanjutnya analisis kolorimetri, yaitu analisis metode untuk menentukan konsentrasi unsur kimia atau senyawa kimia dalam larutan dengan bantuan reagen warna. Ini berlaku untuk senyawa organik dan senyawa anorganik dan dapat digunakan dengan atau tanpa tahap enzimatik. Tahap selanjutnya itu spektrofometri atau teknik standar dan murah untuk mengukur penyerapan cahaya atau jumlah bahan kimia dalam suatu larutan. Ini menggunakan berkas cahaya melewati sampel, dan setiap senyawa dalam larutan menyerap atau mentransmisikan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Selanjutnya soal yang keempat, yaitu apa yang Anda pahami dari spektrofotometri dan spektrofotometri serapan atom dalam analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk.
Di dalam ilmu kimia, spektrofotometri adalah salah satu metode pengukuran kuantitatif dalam kimia analisis terhadap sifat refleksi atau transmisi cahaya suatu materi sebagai fungsi dari panjang gelombang. Sedangkan spektrofotometri serapan atom digunakan untuk menganalisis analit dalam sampel. Elektron pada atom akan tereksitasi pada orbital yang lebih tinggi dalam waktu singkat dan menyerap energi atau radiasi pada panjang gelombang tertentu.